Negeri 1 Lembag Manti, lembaga pendidikan profesional, maju bersama, cerdaskan tunas bangsa, wujudkan insan kompetitif. SMA Negeri 1 Lembag Manti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalenita, mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang, kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Hari ini adalah pembelajaran video aksi 2 saya untuk pertemuan kedua dengan materi kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai BBM, silakan kita kelas dipimpin baca doa terlebih dahulu. Mari dulu siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tak hadir hari ini? Hadir semuanya ya? Ya, jadi di absennya ini alhamdulillah anak-anak hadir semuanya. Kemudian seperti biasa, sebelum PBM dimulai, nah, Ibu lihatkan lagi tentang kontrak kerja kita. Yang pertama, untuk PBM hari ini, anak-anak Ibu izinkan menggunakan handphone ya, karena kita akan memakai aplikasi Videogram. Terima kasih, kelasnya sudah bersih, sudah rapi, sudah siap. Dan selama PBM, Ibu harapkan kita selama belajar saling menghargai. Nah, ini pertemuan keempat kita mengenai kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Terbayang ya di mana titik 0,0. Nah, di pertemuan pertama Ananda sudah belajar persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Apa persamaannya? Apa dia? Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, nah, kita tes terlebih dahulu. Ya, apakah Anda siap belajar untuk hari ini? Dan soal tes ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Manfaat persamaan lingkaran ya, atau manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata memang sangat banyak manfaat dari lingkaran ini. Nah, bisa Anda lihat poin-poinnya. Ini ada pertanyaan, bagaimana caranya mengetahui daerah yang aman atau tidak aman dari ledakan gunung. Ini ada kaitannya dengan kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Nah, kedudukan titik ini kalau di soal kontekstual, kedudukan desa-desa atau daerah-daerah yang di sekitar gunung api. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, yang pertama diharapkannya anak-anak mampu menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di 0,0 dan diketahui jari-jarinya dengan cara menggambar sketsa. Selanjutnya penilaian seperti biasa ada penilaian sikap. Jadi sikapnya Ibu amati secara individu ya. Nanti ada pernyataannya, Ibu checklist. Nah, si A ini bagaimana ya, apakah terjadi pendekatan. Nah, kemudian pengetahuannya, untuk nilai pengetahuan nanti di akhir pembelajaran ada tulis ya, seperti biasa ada tulis. Kemudian untuk keterampilan nanti Ibu lihat dari LKPD yang Anda kerjakan, kemudian dari presentasi, kemudian masalah kontekstualnya di poin. Nah, ini ada peta letusan Gunung Sinabung ya. Ini peta Gunung Sinabung, dia berpusat di Gunung Sinabung. Kemudian ini daerah-daerah Gunung Sinabung. Katanya dia meletus sekitar pukul 12 ya. Ini soalnya udah tahun 2013. Nah, ini malah terdapat pada permasalahan 1 dapat Anda selesaikan
melalui langkah-langkah pada kegiatan Sabtu berikut ini. Nah, langkah-langkahnya Ananda dipandu dengan LKPD seperti biasa ya. Ananda diskusikan LKPD-nya kelompok. Nanti mana yang tidak dimengerti boleh Ananda tanyakan ke ibu. Kemudian silakan keluarkan handphonenya karena nanti di LKPD Ananda menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Dalam desa pertama misalkan desa A, lanjut yang kedua ada satu desa segala-galanya ya. Bukan ABC. A besar, satu dua kurung, Belum sih. kurung Bu. Boleh, Bu. ini. Berapa titiknya? 3,4. Pencet 3,4. Enter lagi. Empat kan di desa A. Bisa lanjut desa BC? Bisa, Bu. Kuadratnya yang ini. Kemudian Tambah kuadrat sama dengan jari-jarinya berapa tadi? 5. 5 kuadrat. Enter. Lingkarannya. Kemudian anggap desa Sigarang-Garang desa A ya. Ibu. Nah, buat tambah lagi di sini. A besar, itu yang tulisan. A besar, ambil lagi yang 1, 2, 3. Kurungnya, Banyak. berapa koordinat Sigarang-Garang tadi? 3,4. Pencet 3,4. Enter. Di desa Sigarang-Garang. Bisa desa selanjutnya ya? Bisa, Bu. Koordinat desa kedua 6,2. pencet 6,-2. Nanti dia di luar, enter. Udah di enter. Nah, yang C desa ketiga lebih mudah pakai aplikasi ya. Di ujian kan tak boleh. Boleh, Bu. Tak mau. Koma. Nah, seperti ada yang di dalam, ada yang di luar. pada lingkaran, ada yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok matris akan menampilkan hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan. Perkenalkan, nama saya Diana Hilisa dan Anissa Fajina. Saya sendiri Putri Adelia. Baiklah, permasalahan satu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diana Hilisa. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya tentang permasalahan satu. Di sana terdapat dalam 7 pertanyaan, yaitu yang pertanyaan 1, informasi apa yang Anda dapatkan dari permasalahan di atas? Informasi yang dapat kita dapatkan dari permasalahan di atas ada 5, yaitu yang pertama adalah radiusnya terletak pada 5 km. Yang kedua, pusat Gunung Sinabung terletak pada koordinat kartesius yaitu pada titik 0,0. Yang ketiga, desa Sigarang-Garang pada koordinat 3,4 kita misalkan dengan titik koordinat A. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang telah kita pakai tadi, gambarkan ilustrasi pada permasalahan 1 di atas dalam sistem koordinat kartesius. Kita dapat melihat gambar koordinat kartesius pada di depan ini. Di sana kita terlihat jelas bahwasanya dari permasalahan tersebut disusun secara jelas, yaitu pada titik A yaitu 3,4, pada titik B yaitu 6,2, pada titik C yaitu 1,1 dan Gunung Sinabung terletak pada koordinat 0,0. Teman-teman bisa melihatnya secara jelas. Yang ketiga pertanyaannya adalah berdasarkan gambar pada nomor 2 ini, bagaimanakah posisi masing-masing desa terhadap daerah zona bahaya? Posisi masing-masing desa terhadap zona daerah berbahaya yaitu 1. Desa Sigarang-Garang terletak tepat pada radius 5
km atau tepat pada lingkaran. Yang kedua, desa kami terletak di luar radius 5 km atau di luar lingkaran. Yang ketiga adalah desa Sukamulia terletak di dalam radius 5 km atau di dalam lingkaran. Yang keempat adalah tentukan batasan zona berbahaya dengan menentukan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat di P0,0 memiliki persamaan yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kelima, substitusi koordinat masing-masing desa pada persamaan lingkaran. Kita bisa melakukan substitusi pada ketiga desa tersebut. Yang pertama adalah desa Sigara-Garang pada koordinat kartesius dengan titik 3,4, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Mohon maaf, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 3 dikuadratkan menjadi 9, 4 dikuadratkan menjadi 16, dan 5 kuadrat kita jadikan menjadi 25. Dijumlahkan yaitu 9 ditambah 16 yaitu 25, dan R-nya sama dengan 25. Maka hasilnya 25 sama dengan 25. Hubungan antara nilai yang diperoleh pada koordinat kartesius yaitu R kuadrat. Satu desa Sigara-Garang pada koordinat 3,4 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua, desa Gambir pada koordinat 6,2 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat besar dari R kuadrat. Yang ketiga yaitu desa Sukamulia pada koordinat kartesius yaitu 1,1 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat kecil dari R kuadrat. Penduduk desa yang mengungsi adalah penduduk yang berada di desa Sigara-Garang dan penduduk yang berada di desa Sukamulia karena berada dalam lingkaran atau jangkauan zona berbahaya yaitu radius 5 km. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Untuk kelompok yang belum paham atau yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya dari kelompok limit ingin bertanya ke kelompok matriks. Dari kesimpulan yang kelompok matriks berikan bahwa menentukan kedudukan titik pada lingkaran bisa melalui dengan dua cara, yaitu melukiskan lingkaran ke koordinat kartesius atau dengan mensubstitusikan titik koordinat ke persamaan lingkaran. Pertanyaan saya, apakah ada lagi solusi lain yang bisa diselesaikan atau digunakan? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok limit yang akan dijawab oleh Anissa Suci Fazila. Baiklah, secara umum untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran memang ada dua alternatif atau solusi, yaitu dengan melukiskan lingkarannya ke koordinat kartesius dan dengan mensubstitusikan titik koordinat ke persamaan lingkaran. Apakah kelompok limit merasa puas? Atau adakah jawaban dari kelompok lain? Silahkan untuk menambahkan. Silahkan. Baiklah, saya Leonardo Kurniawan dari kelompok geometri ingin memberikan tanggapan kepada kelompok matriks. Pertanyaan dari kelompok limit ada hubungannya dengan masalah 2 yang terdapat pada LKPD, di mana dalam menentukan kapal yang sampai terlebih dahulu menuju kapal A, kami menggunakan rumus jarak 2 titik, yaitu akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Dari rumus tersebut kami menemukan kalau jarak terdekat dari kapal A adalah kapal D. Maka kapal D yang terlebih dahulu sampai pada kapal A. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Tenan yang telah menambahkan jawabannya tadi. Apakah kelompok ini merasa puas? Sekian hasil dari diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi materi, kemudian terima kasih juga bagi kelompok yang sudah bertanya dan memberikan tanggapan. Nah, Ibu berikan penekanan sedikit
lingkaran yang berpusat ya pada titik koordinat 0,0. Ini ada dua cara. Yang pertama ini ya, menggambar ke koordinat kartesius. Nah, cara kedua iya, cara kedua dengan cara substitusi. Nah, ini sudah dijelaskan oleh kelompok matrik. Ya, lihat Ananda katanya sudah paham dengan materi ini. Nah, kita buktikan dengan soal quiz. Benar nggak paham? Ya. Bisa? Bisa. Ya. Jadi materi kita hari ini mudah atau gampang? Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, kita siapkan. Hari ini yaitu yang pertama, kedudukan titik terhadap pusat lingkaran yang berpusat di 0,0 ada tiga cara, yaitu yang pertama titik terletak di dalam lingkaran, yang kedua titik terletak pada lingkaran, dan yang ketiga titik terletak di luar lingkaran. Untuk yang kedua, untuk menentukan koordinat titik A, X, Y terhadap lingkaran yang berpusat di 0,0 ada dua cara, yaitu yang pertama menempatkan pada koordinat kartesius, dan yang kedua mensubstitusikan titik A, X, Y ke persamaan lingkaran dan membandingkan dengan jari-jari R kuadrat. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat kecil dari R kuadrat, maka titik A berada di tingkatan lingkaran. Dan jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka titik A tetap berada pada lingkaran. Dan yang ketiga, jika X kuadrat tambah Y kuadrat besar dari R kuadrat, maka titik A berada di luar lingkaran. Sekian. Nah, kita beri apresiasi. Kemudian, bagaimana perasaan Ananda belajar hari ini? Senang. Benar senang? Senang. Nah, siapa yang bisa mewakili perasaan senangnya? Yang menyampaikan. Oke, Delian. Saya ingin mewakili perasaan teman-teman semuanya. Pada pembelajaran kali ini saya merasa senang karena pembelajaran kali ini merasa lebih terstruktur dengan bantuan dari aplikasi dan LKPD Edukasi, sehingga saya dan teman-teman merasa lebih terbantu untuk menjawab pertanyaan dari soal-soal yang kami ketahui. Sudah selanjutnya di rumah, Ananda pelajari lagi materi selanjutnya tentang kedudukan titik juga, ya. Tapi dia berpusat di lingkaran, apalagi selain 0,0, ya, A, D. Nah, caranya sama, cuma pusat lingkarannya yang berbeda ya. Dia bukan di 0,0 lagi, tapi di A, D. Nah, terima kasih atas waktu Ananda hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Marilah kita tutup PBM kita dengan mengucapkan Amin.